Pertama kita harus lihat bahwa Indonesia ini kaya akan emas, tapi sayangnya kita masih banyak impor dari Singapura yang notabene dia untuk produksi emas aja nggak ada gitu, tambang emasnya juga minim, sangat-sangat rendah dibanding dengan Indonesia yang tinggi. Nah, melihat ini kan kita kehilangan devisa ya dari kita impor emas. Nah, ini yang dicoba untuk dihilangkan atau dengan adanya bullion bank ini coba sama Erlangga sama pemerintah ini untuk coba menghemat devisa deh, jangan sampai kita impor dari Singapura. Pertama itu, kedua juga bullion bank ini sebenarnya sangat banyak manfaatnya. Selain sebagai devisa, dia juga bisa menjadi pembiayaan bagi industri-industri di Indonesia. Selain pembiayaan yang ada sekarang melalui perbankan atau lembaga-lembaga kredit lainnya. Jadi ini memang sangat bagus gitu untuk Indonesia untuk memajukan ekonomi Indonesia ke depan. Oke, ini banyak sekali yang bisa kita bedah begitu kan, tadi dari manfaat-manfaat terkait dengan bullion bank di tanah air begitu. Nah, tapi yang menarik adalah karena kita ketahui juga selama ini kan bullion bank ini juga tampaknya sudah pernah dicetuskan oleh pemerintah untuk dibangun di Indonesia, untuk berdirikan begitu di Indonesia, tapi rupanya hingga saat ini juga masih belum berdiri begitu. Nah, ini kira-kira tantangan ataupun juga kendala yang dihadapi seperti apa sih untuk membentuk bullion bank ini? Ya, sebenarnya di awal kan Pegadaian ya yang sebenarnya sudah memiliki hampir serupa lah dengan bullion bank, hanya saja Pegadaian tidak bisa menyalurkan pinjaman atau lain-lain menggunakan emas gitu. Tapi Pegadaian ini punya emas dan dia bisa menghimpun emas dari masyarakat. Kemudian tantangannya adalah mungkin kita lihat bahwa di Indonesia sendiri untuk transaksi emas itu masih ada PPN dibandingkan dengan misalnya Singapura sebagai salah satu tujuan impor Indonesia yang itu free tax gitu di sana. Jadi ini mungkin yang masih digodok, kalau misalnya PPN ini hilang kemudian pendapatan Indonesia ini dapat dari mana gitu kan. Ini mungkin yang masih menjadi tantangan. Kita lihat, tapi Pak Erlangga juga kan udah bilang bahwa bullion bank ini akan operasi tahun depan. Berarti halangan-halangan itu mungkin sudah mulai diminimalisir oleh pemerintah sehingga berani mendirikan bullion bank itu tahun depan beroperasi. Oke, sehingga akhirnya ada statement ya bahwa tahun depan juga akan didirikan di Indonesia. Nah, tapi ketika nanti sudah didirikan, kira-kira skemanya seperti apa sih? Karena kita ketahui juga tadi kan disebutkan ya bahwa selama ini untuk transaksi dengan menggunakan emas ini kan harus diparkirkan istilahnya emasnya di bullion bank internasional, yaitu di Singapura begitu. Nah, dengan kondisi saat ini, dengan skema yang ada saat ini, nanti perbedaannya seperti apa sih dengan nanti ketika sudah didirikan bullion bank ini di Indonesia? Ya, bullion bank ini sebenarnya sangat baru ya di Indonesia. Sebelumnya nggak ada gitu, makanya kita harus parkir emas di Singapura. Dan kalau secara umum bullion bank atau bank emas ini hampir sama dengan perbankan pada umumnya. Hanya saja bedanya kalau misalnya di bank biasa menggunakan mata uang sebagai transaksi, sedangkan bullion bank ini menggunakan emas. Jadi misalnya pun kita akan ada pinjaman, misalnya kita ingin cari modal di bullion bank, yang kita jaminkan adalah emas. Dan kita mendapatkan uang tunai. Atau juga misalnya bullion bank ini bisa berperan pada misalnya pertambangan, sektor pertambangan. Bullion bank ini bisa menjadi tempat lindung nilai bagi sektor pertambangan. Jadi ketika sektor pertambangan emas, dia ingin menjual emas yang masih dikandung di dalam perut bumi, jadi belum digali, belum dikonversi menjadi emas batangan. Nah, bullion bank ini bisa menjamin pertambangan ini untuk menjual emasnya ke masyarakat misalnya, atau ke para pelanggannya, walaupun emasnya masih di bumi nih, masih belum ditambang. Nah, bullion bank ini bisa menjadi penjamin itu. Selain itu juga bullion bank bisa menjadi alat bagi bank sentral untuk mendapatkan pundi-pundi uang sebenarnya dalam tanda petik. Jadi dengan skema bank sentral nanti meminjamkan emas kepada bullion bank kemudian memutarkan emas itu, entah itu menjual, entah itu meminjamkan, bank sentral ini bisa mendapatkan fee dari peminjaman itu. Gitu. Jadi sebenarnya hampir sama sebenarnya skemanya, selain juga yang paling umum adalah jual beli emas. Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.